Ada sekumpulan anak-anak SMA gitu, satu geng, 3 cewek 1 cowok. Mereka janjian buat main ke salah satu theme park di Jakarta. Oke. Karena emang lagi liburan dan lagi ada promo, salah satu dari mereka tuh ngidein buat ke Dufan, Bi, Nat. Mereka jalan tuh berempat ke Dufan. Mereka berempat kita sebut aja namanya Nasya, Dita, Yani, dan Dion. Nasya, Dita, Yani, Dion. Benar. Oke. 3 cewek 1 cowok. Ya. Mereka berempat nyampe Dufan sekitar jam 12-an siang. Di situ si Dita tuh ngidein buat naik Istana Boneka dulu, Bi, Nat. Karena di sini Dita tuh sebenarnya takut banget naik wahana-wahana ekstrim. Nah, karena teman-teman itu bertiga mikir kasihan juga Dita kalau nggak naik apa-apa, jadi diain tuh. Jadi wahana pertama yang mereka naikin adalah Istana Boneka. Sekalian ngadem ya. Iya bener. Ngantri, beres ngantri mereka naik tuh ke kapal kecilnya. Jalan kan masuk ke dalam terowongan Istana Boneka gitu. Pas lagi perahunya jalan dan masuk ke terowongannya, si Nasya nih tiba-tiba nyeletuk iseng gitu. Ih, kalau di sini malam-malam bonekanya gerak sendiri tahu gitu. Anak-anak tuh cuma pada ketawa-tawa doang karena posisinya juga mereka lagi bercanda-canda seru kan. Iya. Mereka nunjuk tuh satu boneka yang kanan, satu boneka yang kiri. Pokoknya tuh mereka komen-komenin lah boneka-boneka di sana. Nah tiba-tiba pas Yani nunjuk bonekanya sambil ngomong, ih kocak banget boneka di sana mukanya aneh gitu. Nah di situ Nasya langsung lihat tuh boneka ditunjuk sama Yani. Tapi di situ posisinya Nasya salfok banget. Bukannya ngeliatin bonekanya, tapi di situ Nasya ngeliat ada kayak sosok cewek di belakang boneka yang Yani tunjuk. Tapi cewek ini madep belakang. Jadi cuma kelihatan rambutnya doang gitu. Di situ si Nasya rada kaget lah dan makin coba ngefokusin penglihatan dia ke arah boneka itu. Tapi pas lagi fokus banget ngeliat si bonekanya, tiba-tiba badannya si Nasya dipukul sama Dion. Kayak, boy bengong aja gitu. Nah penglihatan si Nasya nih kabur abis ditepok kayak gitu sama Dion kan. Pas Nasya nengok ke belakang ke arah boneka itu, ternyata sosok cewek yang Nasya lihat hilang gitu aja. Udah nggak ada di sana. Di situ mereka beres naik wahana Istana Boneka, mereka keluar. Nasya ngomong, kalian lihat nggak sih di belakang boneka yang ditunjuk nggak ada cewek gitu. Di situ anak-anak bilang nggak ada apa-apaan, malah bilang Nasya tuh ngarang gitu. Dita tuh ngomong kayak, masih siang kali, nggak usah ngarang, salah lihat kali orang di sana boneka semua gitu. Nah terus si Nasya tuh langsung ngomong, nggak ada yang gue bercanda, nggak ada kok cewek-cewekan kayak gitu. Gitu. Nah di situ tuh Dita ketakutan lah ngoceh kayak jangan bercanda tempat orang gitu. Pokoknya tuh cewek-cewek langsung pada heboh lah. Karena nih cewek-cewek nih hawanya udah pada repot, Dion tuh nengahin lah buat ngajak makan dan sebat dulu, baru deh mereka naik wahana lain. Singkat cerita mereka udah makan, udah sebat, naik beberapa wahana lainnya. Dan di situ ternyata waktu udah nunjukin sekitar pukul jam 5 sore. Si Dion tuh bilang, ini kan udah sore, berarti udah tinggal beberapa wahana lagi yang bisa kita naikin. Gimana kalau misalnya kita naik yang basah-basahan? Dan anak-anak ngidein dan ngiyain buat naik arung jeram. Kecuali balik lagi si Dita. Si Dita tuh bilang mager karena harus basah-basahan dan dia tuh nggak bawa baju sama sekali. Dan dia juga bilang kalau misalnya dia takut naik arung jeram karena katanya pernah ada anak kecil cewek pas naik arung jeram tuh meninggal. Jatuh gitu. Iya. Kenapanya? Karena perahunya tuh kebalik, habis itu meninggal Nat. Dan mayatnya pun katanya nggak ditemuin. Hilang. Anak-anak tuh ya kaget lah dengar kayak gitu, tapi tetap maksa buat ngajakin Dita main karena mereka tetap mau main, masa Dita doang nggak ikut gitu kan. Tapi tetap aja si Dita tuh ngomong kayak, gue takut banget anjir, lu pada nggak takut celaka apa, kan ada yang mati di sana, gue nggak mau gitu. Nah si Nasya nih posisinya kayaknya rada sebel nih sama Dita. Nasya tuh langsung buru-buru naik kapalnya sambil ngomong, elah lebay banget lo, yang mati juga udah nggak tahu kemana, kalaupun ada juga dia lagi happy tau naik sama kita. Sembarangan. Bisa gitu. Iya. Nah akhirnya mereka berempat tuh naik tuh arung jeram karena si Dita pun akhirnya terpaksa buat naik tuh arung jeramnya. Oh naik dia akhirnya. Iya naik. Seru banget lah, mereka tuh naik satu ban cuma berempat. Lagi-lagi pas mereka lagi seru naik arung jeram, Nasya tuh ngeliat Nat, di depan mereka di samping-samping sungai arung jeramnya itu kayak ada anak cewek berdiri tegak ngeliatin Nasya. Tapi di situ Nasya ngeliat jelas banget karena si anak cewek ini nggak madep belakang, nggak kayak di Istana Boneka. Anak ini ngeliatin Nasya dengan tatapan yang tajam banget, mukanya berdarah-darah, dan tangan anak cewek ini cuma satu. Karena yang satu lagi putus. Nasya kaget dan merinding banget lah di situ kan. Tapi tetap aja si Nasya tuh denial dan berusaha buat kelihatan tenang biar teman-temannya nggak gimana-gimana. Nah tiba-tiba pas dia nengok ke belakang ke arah cewek itu, Nasya ngeliat cewek itu langsung terbang ke arah Nasya. Dan cewek itu tuh langsung nempelin tangannya ke mata Nasya. Jadi tuh Nasya nggak bisa ngeliat apa-apa sama sekali Nat. Di situ tuh Nasya langsung teriak-teriak lah kayak, tolongin gue, lepasin gue gitu. Karena mereka berempat duduk kejauh-jauhan,
Di situ ya anak-anak cuma bisa ngeliatin Nasya lah sambil ngomong kayak, Sia lo kenapa? Gitu. Karena pakai seatbelt juga kan. Iya. Dan gak boleh berdiri, bahaya kan. Iya benar. Nah ternyata nggak sampai situ aja Bi. Nah sambil Nasya teriak-teriak minta tolong gitu, dia tuh ngerasa kalau misalnya kakinya tuh dicengkrem kenceng banget, kayak dipegang orang kenceng banget sampai kuku tangan yang megang kaki Nasya tuh nusuk-nusuk kulitnya gitu loh. Di situ di tengah anak-anak lagi pada ngeliatin Nasya, si Nasya tuh makin teriak-teriak lagi, woi tolong lepasin gua, kaki gua lepasin gua gitu. Nah si Dita tuh sambil kebingungan liatin Nasya ngomong, lu kenapa sih Sya? Gimana kita mau ngelepasin nih, kita duduknya jauh-jauhan gitu kan. Nah untung banget abis si Dita ngomong kayak gitu, wahananya tuh selesai dan sampai di garis finish tuh. Anak-anak tuh langsung ngebuka seat beltnya sendiri dan langsung ngedeketin Nasya. Mereka langsung nanya tuh ke Nasya, Sya lu kenapa tadi, lu gak apa-apa kan gitu. Nasya tuh sambil jalan sambil dipelukin anak-anak tuh cerita apa yang dia alamin di Arung Jeram. Ya anak-anak langsung kaget lah, langsung buru-buru nenangin Nasya kan. Dita tuh langsung nanya ke Nasya, Sya tapi lu sekarang gak bercanda kan, beneran ada cewek di sana kan gitu. Nasya tuh ngomong kayak, beneran Dit, demi Allah gue ngeliat ada cewek anjir megang kaki gue, dia terbang ke arah gue gitu. Dan pas anak-anak lihat pergelangan kaki Nasya tuh beneran kelihatan Bi, Nat, kayak ada bekas genggaman kuku orang yang dalam banget dan ngebekas di kulitnya Nasya. Ya denger Nasya ngomong kayak gitu dan ngejelasin dengan yakin, ya anak-anak langsung pada takut lah kan. Iya. Dita dan Yani tuh langsung kepikiran buat langsung buru-buru balik daripada ada hal-hal aneh kejadian lagi. Mana udah mau maghrib kan di sini karena posisi udah hampir jam setengah 6 jam 6 gitu. Nah Dion yang posisinya juga cowok sendiri, ya mau nggak mau harus tetap nenangin dan bikin suasana nggak tegang lagi kan. Dion tuh ngomong, yaudah Sya sekarang lo tenang dulu, kita makan dulu aja baru pulang. Lo makanya ngomongnya jangan macem-macem, soalnya gue denger dari tadi lo ngomongnya sembarangan gitu kata Dion. Nasya sambil nangis ngeyain lah omongan Dion kan. Akhirnya mereka udah beres-beres, ganti baju, mereka makan malam dulu di dalam Dufan baru mereka balik. Beres-beres makan semua sekitar jam 7-an malam, anak-anak siap-siap tuh buat balik. Di situ tuh si Dita sama Yani melukin Nasya sambil jalan ke arah luar Dufan. Nah posisinya mereka bertiga cewek-cewek di depan dan Dion tuh jalan di belakang mereka. Dion tuh ngomong dari belakang, nanya, gimana Sya udah enakan kan gitu. Nasya tuh ngomong ke Dion, lumayan ya udah enakan kok, sambil madep ke arah Dion ke belakang gitu. Dan pas Nasya nengok ke belakang, ternyata Nasya ngeliat Bi, Nat, di belakang Dion ada sosok anak cewek yang tadi Nasya lihat lagi jalan ngikutin mereka. Nah saking lemesnya, Nasya tuh nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia langsung balikin pandangannya ke arah depan buat tetap jalan sambil nahan nangis tuh. Si Yani ngomong, alhamdulillah deh kalau misalnya lo nggak ngeliat apa-apa. Kalau misalnya lo ngeliat lagi kasih tahu kita ya gitu. Nah di situ cuman ngangguk doang tuh si Nasya. Jalanlah mereka kan lewatin antrean kora-kora tuh, karena kan trek keluar kan harus lewatin kora-kora situ kan. Di situ Yani ngomong, ih seru banget anjir naik kora-kora, ternyata masih ngantri lagi, mana kita belum naik gitu kan. Nasya nengok tuh ke arah antrean kora-kora, dan ternyata Nasya ngeliat lagi ada sosok cewek itu. Ternyata si sosok cewek itu lagi berdiri di tengah-tengah antrian kora-kora sambil ngeliatin Nasya. Nasya langsung ngomong tuh kayak, yuk cepetan yuk, keluar yuk, gue udah gak kuat banget gitu. Dengar kayak gitu, ya mereka langsung buru-buru keluar lah, jalan lah keluar kan mereka. Tepat di gate keluar, ada satu wahana lagi yang mereka harus lintasin, yaitu karusel. Kuda yang ada paling depan Dufan tuh loh. Iya. Tahu kan lo? Tahu. Nah, lo tahu Bi, Nat, di atas karusel itu, Nasya akhirnya ngeliat lagi ada sosok anak cewek itu lagi duduk di atas kudanya sambil ngeliat ke arah Nasya. Di situ tuh Nasya langsung lari kenceng banget keluar Dufan dan ninggalin teman-temannya. Jadi tuh kayaknya Nasya tuh diikutin mulu gitu loh Bi, Nat, selama di Dufan sama sosok ini. Tapi alhamdulillahnya setelah mereka keluar Dufan udah gak ada gangguan lagi tuh yang menimpa Nasya. Oh. Bete banget sih. Tapi si Nasya ini tuh emang sebenarnya indigo. Enggak, gue nangkepnya karena Nasya tuh ngomongnya kurang ajar aja Nat. Oh, ucapan dia pas di Istana Boneka itu ya? Iya, dari Istana Boneka, dari di Arung Jeram. Dan akhirnya mereka baru tahu juga ada orang yang pernah meninggal di sana kan. Nah kayaknya tuh sosok cewek itu adalah sosok yang pernah ngalamin kejadian tragis di Dufan itu. Oh. Tapi kira-kira di luar 3 tempat yang kita udah sebutin tadi, Dufan, Jatim Park, sama Taman Safari, kira-kira ada lagi nggak ya theme park atau taman hiburan yang ternyata nyimpen cerita-cerita mistis?